Selanjutnya kita akan mempelajari Wahyu pasal 5. Pasal 5 menceritakan siapa yang layak membuka gulungan kitab di tangan kanan Allah. Gulungan kitab di tangan kanan Allah sangat penting. Kita membaca seluruh Alkitab dan menemukan bahwa Allah sendiri menulis sebuah gulungan kitab. Lalu, akan dilihat siapa yang layak membukanya. Di dalam perjanjian lama. Apa yang ingin Bapa Surgawi ajarkan? Dia menyampaikannya melalui anaknya terlebih dahulu. Namun kemudian, Bapa Allah memiliki sebuah rahasia agung, yaitu rencana dan rahasia keselamatan bagi seluruh umat manusia di masa depan. Siapa yang dapat membuka rahasia dan rencana ini? Siapa yang dapat membacanya? Yaitu Tuhan Yesus yang disebut Anak Domba. Mari kita baca isi Wahyu pasal 5. Aku melihat Allah yang duduk di atas tahta. Di tangan kanannya ada sebuah gulungan kitab. Gulungan itu penuh tulisan di bagian dalam dan luarnya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Lalu aku melihat lagi. Seorang malaikat perkasa berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini? Dan melepaskan meterainya. Tetapi di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, tidak seorang pun yang sanggup membukanya, atau membaca gulungan itu, karena tidak ada seorang pun yang mampu membuka dan membacanya. Maka aku pun menangis terseduh-seduh. Namun salah seorang dari ke-24 penatua berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, akar Daud telah menang. Ia layak membuka gulungan itu dan melepaskan ke-7 meterainya." Di sini dikatakan. Ada seseorang yang dapat membuka gulungan tersebut. Dan melepaskan meterainya. Gulungan ini dimeterai dengan 7 meterai. Dan berada di tangan kanan Allah, yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Akar Daud telah menang. Ia layak membuka gulungan itu dan melepaskan ke-7 meterainya. Siapakah singa dari suku Yehuda dan akar Daud ini? Kristus Tuhan, menurut silsilah jasmani. Ia berasal dari suku Yehuda Israel. Lalu, suku Yehuda adalah keturunan siapa? Keturunan Daud. Lalu siapakah dia ini? Tuhan Kristus. Selanjutnya kita lihat. Aku melihat di tengah-tengah tahta, makhluk-makhluk hidup, dan ke-24 penatua, berdiri seekor anak domba. Anak domba itu seolah-olah telah disembelih. Di kepala anak domba itu ada 7 tanduk dan 7 mata. Ke-7 mata itu adalah Roh Allah yang kudus, yang diutus ke seluruh bumi. Lalu anak domba itu maju dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan Allah yang berada di atas tahta. Lalu siapakah anak domba ini? Mari kita tanyakan kepada seorang saudari. Saudari John Hang. Siapakah anak domba itu? Tuhan Yesus Kristus. Jawaban benar. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ia layak membuka gulungan itu? Karena ia telah menang. Apa artinya menang ini? Apa yang telah dilakukan oleh Kristus Tuhan? Mari kita tanyakan kepada saudari Zhao Huan. Saudari Zhao Huan, apa arti kemenangan Kristus Tuhan? Dalam aspek apakah Kristus Tuhan memperoleh kemenangan? Ia telah menyelesaikan penebusan. Menyelesaikan rencana penebusan. Dan menang di kayu salib. Benar kan? Ya, benar. Kemenangan berarti taat kepada Allah sampai mati. Karena taat kepada Allah sampai mati, Allah menganggap Yesus sebagai yang benar. Sedangkan iblis setan adalah jahat. Maka Bapa memberikan kebenaran kepada Tuhan dan menimpakan kejahatan itu kepada iblis setan. Sehingga Kristus Tuhan telah menang. Allah pun mengakui bahwa Kristus Tuhan memiliki otoritas. Memiliki kuasa untuk memerintah seluruh alam semesta di masa depan. Kuasa itu diambil dari tangan iblis. Dan diberikan kepada anak domba yang telah menang. Saat ini yang memerintah dunia adalah iblis. Namun kelak yang akan memerintah dunia adalah Tuhan Kristus. Maka gulungan kitab itu berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia kelak. Dengan demikian, secara alami iblis bukanlah penguasa dunia yang akan datang, adalah Tuhan Kristus. Sebab itu Tuhan Kristus telah menang. Ia telah menebus orang-orang yang ditentukan Allah untuk dibebas. Telah menunjukkan kesabaran dan ketaatan hingga mati di atas kayu salib. Telah menyatakan bahwa ketaatannya kepada Allah sampai mati itulah kemenangannya. Maka ketika kita mengatakan seseorang menang, kita hanya bisa berkata bahwa orang tersebut taat kepada Allah sampai mati, maka ia menang. Karena kemenangan itulah ia dapat membuka gulungan kitab. Maka Tuhan Kristus adalah pemenang. Karena ia taat kepada Bapa sampai mati. Bapa menyebut Tuhan Yesus sebagai pemenang. Maka kelak pada masa kesengsaraan besar. Seluruh bangsa sepanjang zaman akan menganiaya kita agar kita tidak percaya kepada Tuhan. Lalu apa artinya kita menang? Artinya, meskipun harus mati, kita tetap setia kepada Tuhan. Mati karena mengasihi Tuhan. Itulah kemenangan. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.